Rotasi klinis ilmu kesehatan jiwa, psikiatri. Rotasi klinis ilmu kesehatan jiwa pada semester 9 bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam memahami, mendiagnosis, dan menangani berbagai gangguan mental dan emosional. Fokus utama rotasi ini adalah pada penanganan pasien dengan gangguan psikiatri di berbagai tahap, termasuk evaluasi awal, manajemen terapi, serta rehabilitasi. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan pendekatan biopsikososial untuk memberikan perawatan yang holistik. 1. Tujuan rotasi ilmu kesehatan jiwa kompetensi klinis. Mampu melakukan wawancara psikiatri yang sistematis untuk mengevaluasi kondisi mental pasien. Mengidentifikasi berbagai gangguan mental sesuai dengan kriteria diagnostik, misalnya DSM-5 atau ICD-11. Menyusun rencana terapi yang mencakup farmakoterapi, psikoterapi, dan pendekatan non-farmakologis lainnya. Kompetensi prosedural, melakukan evaluasi status mental, mental status examination, MSE. Mengelola situasi krisis, seperti pasien dengan risiko bunuh diri atau kekerasan. Memberikan konseling dasar kepada pasien dan keluarga. Komunikasi dan kolaborasi. Berkomunikasi secara efektif dengan pasien yang mengalami gangguan mental, termasuk mereka yang sulit diajak bekerja sama. Bekerja sama dengan tim multidisiplin, seperti psikolog, perawat jiwa, pekerja sosial, dan konselor. 2. Struktur pembelajaran dan aktivitas harian rotasi klinis ilmu kesehatan jiwa melibatkan pembelajaran di berbagai fasilitas kesehatan mental, seperti bangsal psikiatri, poliklinik kesehatan jiwa, dan unit krisis. A. Poliklinik psikiatri kegiatan, wawancara dan evaluasi pasien rawat jalan dengan berbagai gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau skizofrenia. Diskusi kasus dengan dokter spesialis psikiatri. Pemberian konseling kepada pasien dan keluarga. Tujuan, melatih keterampilan anamnesis psikiatri dan menyusun diagnosis. B. Bangsal psikiatri kegiatan, mengamati dan membantu pengelolaan pasien rawat inap dengan gangguan mental berat seperti bipolar mania, psikosis, atau gangguan akibat penggunaan zat. Memantau perkembangan pasien melalui observasi harian. Tujuan, mahasiswa belajar mengelola pasien dengan gangguan mental berat secara intensif. C. Unit gawat darurat psikiatri kegiatan. Penanganan pasien dengan kondisi darurat psikiatri seperti agitasi akut, risiko bunuh diri, atau percobaan bunuh diri. Memberikan terapi diskalasi dengan komunikasi dan farmakoterapi jika diperlukan.
Tujuan, melatih mahasiswa menangani kasus psikiatri yang memerlukan tindakan segera. D. Rehabilitasi psikiatri kegiatan, terlibat dalam program rehabilitasi bagi pasien dengan gangguan mental kronis. Memberikan pelatihan keterampilan sosial dan aktivitas harian kepada pasien. Tujuan, memahami pentingnya aspek rehabilitasi dalam perawatan pasien dengan gangguan mental kronis. 3. Penyakit dan kondisi yang dipelajari ya. Gangguan mood depresi. Diagnosis berdasarkan kriteria DSM-5, seperti mood rendah yang menetap, hilangnya minat, dan gejala fisik. Terapi farmakologis, antidepresan, dan psikoterapi seperti CBT. Bipolar, penanganan fase mania dengan mood stabilizer, lithium, dan antipsikotik. Pengelolaan fase depresif dengan kombinasi terapi. B. Gangguan psikotik skizofrenia, diagnosis melalui gejala seperti halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran. Terapi antipsikotik generasi pertama atau kedua. Psikosis akut. Stabilisasi awal dengan antipsikotik injeksi jika diperlukan. Evaluasi penyebab psikosis, seperti penggunaan zat atau gangguan medis. C. Gangguan kecemasan umum. Terapi farmakologis dengan SSRI atau benzodiazepin. Psikoterapi seperti CBT untuk pengelolaan jangka panjang. Gangguan panik, penanganan serangan panik akut dengan teknik pernapasan dan medikasi. Psikoterapi untuk mengatasi gejala anticipatory anxiety. D. Gangguan stres PTSD, penanganan trauma psikologis dengan terapi eksposur atau MDR. Terapi farmakologis untuk insomnia atau kecemasan. Gangguan penyesuaian, konseling dan terapi suportif untuk membantu adaptasi pasien. E. Gangguan akibat penggunaan zat ketergantungan alkohol, penanganan sindrom putus zat dengan benzodiazepin. Program rehabilitasi jangka panjang, ketergantungan narkotika, terapi detoksifikasi dan dukungan psikososial. F. Gangguan neurokognitif demensia. Diagnosis melalui anamnesis dan tes kognitif seperti MMSE. Manajemen dengan obat seperti donepezil untuk memperlambat progresivitas. Delirium, penanganan penyebab medis yang mendasari. Dukungan lingkungan yang tenang dan farmakoterapi jika agitasi terjadi. 4. Penguasaan prosedur klinis prosedur dasar, wawancara psikiatri untuk mengevaluasi gejala mental dan emosional. Pemeriksaan status mental, mental status examination, MSE. Penilaian risiko bunuh diri atau kekerasan. Prosedur lanjutan, dengan supervisi. Teknik diskalasi pada pasien dengan agitasi.
Interpretasi hasil psikometri seperti tes MMPI atau WAIS. Pengelolaan farmakologis untuk kondisi akut seperti agitasi atau depresi berat. 5. Metode pembelajaran A. Bedside teaching, observasi dan praktik langsung wawancara psikiatri di bawah bimbingan psikiater. B. Diskusi kasus, analisis kasus seperti depresi berat atau psikosis untuk memahami patofisiologi dan rencana terapi. C. Simulasi klinis, latihan wawancara psikiatri dengan pasien simulasi. D. Observasi dan partisipasi, mengamati dan terlibat dalam sesi psikoterapi atau intervensi krisis. 6. Penilaian A. Evaluasi harian, penilaian keterampilan wawancara, diagnosis, dan manajemen terapi. B. Mini CEX, penilaian prosedural, seperti wawancara psikiatri atau evaluasi risiko bunuh diri. C. OSCE, ujian berbasis simulasi untuk skenario psikiatri. D. Logbook, dokumentasi pengalaman klinis selama rotasi. 7. Tantangan dan peluang tantangan, kesulitan dalam membangun hubungan terapeutik dengan pasien yang tidak kooperatif. Kompleksitas diagnosis pada gangguan mental dengan komorbiditas fisik. Peluang rotasi ini memberikan pengalaman unik dalam memahami aspek mental dan emosional pasien. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Kesimpulan, rotasi klinis ilmu kesehatan jiwa melatih mahasiswa untuk menghadapi tantangan dalam menangani pasien dengan gangguan mental. Pengalaman ini penting untuk membentuk pemahaman holistik terhadap kesehatan manusia, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Dengan pembelajaran berbasis kasus dan supervisi, mahasiswa dipersiapkan untuk memberikan perawatan komprehensif kepada pasien di masa depan.